Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi PJKR 2C dengan anggota 1 Muhammad Rizky Putra Pratama, 2 Dede Sukma, 3 Fajar Muharram. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Citra Karisma Islami, MPD. Baik, langsung saja ke materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang peserta didik. Langsung saja. Apa itu peserta didik? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Adapun sosok peserta didik umumnya merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. Dan pengertian perkembangan adalah menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna atau yang lebih baik, dan tidak begitu saja dapat diulang kembali perkembangannya berkaitan dengan belajar. Jadi apa sih yang berkembang? Jadi yang berkembang itu ada fisik, ada perkembangan psikis atau kejiwaan. Nah, bagaimana hal itu dapat dipelajari? Hal itu dapat dipelajari di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Barulah tercipta individu yang berkembang. Adapun konsep perkembangan mencakup yang pertama, pengembangan konstelasi psikologi dan pendidikan, serta pengertian prinsip, pendekatan, dan tahapan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga, konsep dan tugas perkembangan berdasarkan tahap perkembangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rizky. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dede Sukma. Langsung saja kepada materi. Akan melanjutkan materi dari Saudara Rizky. Yang keempat ada karakteristik perkembangan fisik peserta didik yang mencakup. Yang pertama, perkembangan fisik dan psikomotor. Perkembangan fisik yaitu bisa dilihat dari tampak luar seorang peserta didik yang tadinya mungkin kurus dapat berkembang menjadi sedikit berisi atau bisa disebut dengan atletis. Dan juga psikomotornya yaitu kemampuan geraknya. Contohnya yang tadinya tidak bisa melakukan passing bola dengan baik, terus dia berkembang menjadikan passing dia lebih bagus dari sebelumnya. Dan yang B ada kognitif, yaitu pengetahuan peserta didik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terus ada bahasa, mungkin perkembangan bahasa peserta didik bisa dilihat dari cara dia cara kemampuan berbicara peserta didik. Terus lanjut, yang keempat ada sosioemosional, yaitu bisa menempatkan dirinya ketika berbicara terhadap orang lain, seperti menempatkan dirinya berbicara dengan orang tua, teman sebaya, ataupun dengan adik umuran dia. Yang kelima ada moral dan religi. Moral bersangkutan dengan sopan santun dan religi bersangkutan dengan agama. Yang keenam ada kemandirian,
Yang ketujuh ada perkembangan karir, dan yang sudah, dan yang terakhir yang kelima ada permasalahan remaja. Permasalahan remaja biasanya ini bisa saja menjadi bisa saja menjadi penghambat perkembangan peserta didik. Ada banyak permasalahan remaja yang terjadi sekarang terhadap peserta didik yang bisa menghambat kemajuan peserta didik. Lanjut ke halaman berikutnya, ada pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik yang menyangkut fisik maupun psikis. Lanjut kepada ciri-ciri perkembangan. Ada 3 ciri-ciri perkembangan di sini. Yang pertama ada sistematis, bersifat saling tergantung antara bagian yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua ada progresif, perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga ada berkesinambungan, perubahan terjadi secara beruntun dan tidak loncat-loncat, jadi beruntun, tidak acak-acakan, seperti itu. Mungkin dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muharram dari kelas C semester 2 program studi PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan. Yang pertama ada dari faktor internal, yaitu dari kondisi fisik, faktor gizi atau asupan makanan, cacat dan penyakit, dan kondisi psikis. Lalu faktor yang berpengaruh pada perkembangan yang kedua ada faktor eksternal atau lingkungan fisik serta lingkungan non-fisik. Untuk lingkungan fisik yaitu lingkungan yang mencakup di mana kondisi keamanan bagi si peserta didik seperti keadaan geografis, kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi keamanan pada dirinya. Semua kondisi sangat mempengaruhi bagaimana individu dapat menjalankan proses kehidupannya. Sebagai contoh, kondisi misalnya daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi individu serta menghambat proses daripada perkembangan pada peserta didik atau individu. Lalu faktor yang dapat berpengaruh pada perkembangan individu yang selanjutnya adalah lingkungan non-fisik. Jadi lingkungan non-fisik itu meliputi berbagai macam komponen seperti keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Untuk faktor yang sangat utama daripada lingkungan non-fisik yaitu adalah dari faktor keluarga atau dari orang tua, di mana pola asuh yang sangat mempengaruhi pada perkembangan peserta didik atau individu. Baik, mungkin itu saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu yang dapat saya jelaskan. Lalu selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan daripada mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan lingkungannya dalam proses pembelajaran. Manfaat penerapan
Manfaat penerapan psikologi pendidikan dalam mengajar, yaitu proses pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik siswa, pemahaman alami, aktivitas belajar di dalam kelas. Pembelajaran akan bervariasi karena adanya pemahaman perbedaan individual, serta memahami metode mengajar yang efektif digunakan sebagai pendidik dan pengajar, serta membelajarkan akan menyenangkan karena guru bisa menghadirkan suasana yang menyenangkan bagi siswa, tentunya dengan memperhatikan karakter dan kesukaan siswa. Pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa antusias mengikuti proses pembelajaran. Baik, untuk materi serta kesimpulan yang dapat saya sampaikan mungkin sudah cukup. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi telah kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.